Kebijakan industri hijau di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Program ini dikembangkan dengan dua strategi meliputi pembangunan industri yang sudah ada menjadi industri hijau dan pembangunan industri baru dengan prinsip industri hijau. Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk serta limbah menjadi produk ikutan yang lebih berguna. Penerapan industri hijau dilakukan melalui konsep produksi bersih atau cleaner production melalui aplikasi 4R, yaitu reduce atau pengurangan limbah pada sumbernya, reuse penggunaan kembali limbah dan recycle atau daur ulang limbah, dan recovery atau pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah. Untuk lebih mengefektifkan aplikasi penerapan produksi bersih, prinsip rating atau konsep pemikiran pada awal operasional kegiatan dapat ditambahkan sehingga menjadi 5R. Di samping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang, dan energi di seluruh tahapan produksi. Dengan menerapkan konsep produksi bersih, diharapkan sumber daya alam dapat lebih dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Secara singkat, produksi bersih memberikan dua keuntungan. Pertama, efisiensi dalam proses produksi, dan kedua adalah meminimalisasi terbentuknya limbah, sehingga dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup. Program-program yang dikembangkan untuk mendukung terwujudnya industri hijau diantaranya 1. Menyusun rencana induk pengembangan industri hijau. 2. Konservasi energi dan pengurangan emisi karbon dioksida di sektor industri. 3. Penggunaan mesin ramah lingkungan. 4. Menyiapkan standar industri hijau. 5. Menyiapkan lembaga sertifikasi industri hijau. 6. Menyiapkan insentif bagi industri hijau. 7. Penerapan produksi bersih. 8. Penyusunan katalog material input ramah lingkungan. World Trade Organization. World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari Badan Khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk WTO memiliki 154 negara anggota pada tahun 2020. Anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Buku GATT dan WTO, sistem, forum, dan lembaga internasional di bidang perdagangan
tahun 1996 karya Kartojoemana. Pembentukan WTO bertujuan untuk 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, 2. Menjamin lapangan kerja sepenuhnya, 3. Meningkatkan penghasilan secara realistis, 4. Memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, yang kelima melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO yang pertama mengelola perjanjian perdagangan internasional, 2. Menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, 3. Menangani sengketa internasional, 4. Mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, 5. Memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, dan yang terakhir melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia.